Setiap tahun kita kembali dipertemukan dengan Ramadan, tentu merupakan nikmat yang luar biasa. Kita dahulukan di awal kulkas ini mendoakan keluarga kita yang sudah mendahului. Moga-moga Allah lapangkan kuburnya, rahmati seluruh sahabat, keluarga dan semua yang kita kenal mukmin di alam barzakh. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Sudan, di Yaman, supaya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diringankan derita mereka, dijadikan syuhada mereka, syuhada yang diterima, para pejuang yang menegakkan agama Islam, memperjuangkan kehormatan umat Islam, diluruskan niat, dikuatkan pendiriannya dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya kulkas, kuliah ringkas. Setiap kita hari ini tentu punya beberapa jenjang usia, dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Potret perjalanan perjuangan seorang insan Allah Subhanahu wa taala ringkas dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Di saat anak-anak ada kondisi yang dialami oleh Nabi Yusuf, begitu tumbuh remaja, ujian, cobaan berdatang begitu berat. Ketika kemudian sampai pada tampuk sebuah jabatan, sebuah posisi, maka ini ingin khatib sebut sebagai puncak kesuksesan seorang hamba. Maka hari ini kita pun mengalami atau sedang melewati hal itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah permintaan terbaik yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di puncak karir? Al-Quran menggambarkan puncak prestasi Nabi Yusuf adalah di saat warafa'a abawaihi 'alal arsy, diangkat kedua orang tuanya di atas singgasana. Saudara-saudaranya hadir berjejer di situ, dia muliakan saudaranya. Posisi ini sudah tidak ada lagi posisi di atasnya. Maka kesuksesan itu adalah ketika kita mampu memuliakan orang tua. Di saat kita punya hubungan baik dengan sesama saudara kandung terutama. Di saat seorang mukmin mampu menjadi sahabat, keluarga dekat sesama muslim, tidak lagi saling hujat. Lalu semua permasalahan yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya pun Nabi Yusuf maafkan. Puncak prestasi. Kemudian Nabi Yusuf ringkas dalam doa di jelang akhir surat Yusuf alaihi salam, Allah mengabadikan kalimat ini. Ini merupakan resume ringkasan dari perjalanan sukses seorang hamba. Nabi Yusuf mengawali, dikutip firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Rabbku, Engkau telah berikan kepadaku kekuasaan, sultah, mulk, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Engkau ajarkan kepadaku memahami ta'wil mimpi. Kalau kita cermati, manakah yang lebih dahulu antara Nabi Yusuf mentakwil mimpi atau memegang tampuk jabatan yang disebut mulk? Nabi Yusuf terlebih dahulu mentakwil mimpi, yang kemudian dari perantara takwil mimpi inilah Nabi Yusuf dipercaya oleh penguasa Mesir untuk memegang sebuah posisi strategis di tempat itu. Namun Nabi Yusuf membalik, ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Kemudian apakah doa ini hanya untuk Nabi Yusuf yang mendapatkan jabatan, lalu untuk kita yang rakyat biasa ini tidak bisa berdoa dengan kalimat ini? Nabi Yusuf kemudian menyambung, Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Bahwa semua kesuksesan yang tadi dilewati oleh Nabi Yusuf tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala yang melindungi, menjaga, menuntun dan mengantarkan Nabi Yusuf pada tingkat kesuksesan yang luar biasa. Nabi Yusuf kemudian menutup kalimat ini dengan doa yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala.
tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku wahai Allah dalam kondisi muslim dan satukan aku bersama orang-orang saleh. Para ulama dalam kitab-kitab tafsir, siapakah yang dimaksud Nabi Yusuf orang-orang saleh? Padahal beliau seorang nabi. Wa alhiqni bis salihin, satukan aku bersama orang-orang saleh dari kalangan para nabi. Para nabi terdahulu, kakek moyang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke satu kalimat mulk. Doa ini doa seorang pejabat. Setelah berada di puncak pimpinan, bukan meminta tambahan periode, tapi mengetahui kemana dia harus berjalan, kemana ujung dan akhir dari kehidupan itu. Sehingga yang dia minta adalah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam kondisi muslim dan satukan aku bersama orang soleh. Yang unik adalah kalimat al-mulk yang artinya kekuasaan, rupanya tidak semata-mata diterjemahkan sebagai kekuasaan, kerajaan, memimpin sebuah perusahaan atau sebuah wilayah sebagai wali kota, bupati atau gubernur. Ataitani minal mulk. Kapankah al-mulk yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, yang ternyata al-mulk inilah awal dari seluruh kesuksesan yang diraih oleh Nabi Yusuf. Rupanya punya makna. Al-mulk ini di saat seseorang mampu menahan diri, mampu mengelola diri, mampu memilih tindakan sikap yang akan dia lakukan. Ketika dia marah, dia tahan diri. Ketika dia tergiur dengan sesuatu yang merupakan syahwat, dia tahan diri. Maka al-mulk salah satu maknanya adalah di saat bapak ibu ketika marah kepada anak, tangan kembali yang tadinya terkepal menjadi elusan kasih sayang. Seorang suami yang seharusnya ingin menampar istrinya justru berubah menjadi belayan. Seorang atasan ketika dia harus menandatangan proyek yang miliaran besarnya dan itu jauh dari kebenaran, dia tahan diri. Maka ini bagian dari al-mulk. Nabi Yusuf alaihissalam, ataitani minal mulk, rupanya salah satu yang terselip adalah awal kesuksesan besar Nabi Yusuf di saat berada di rumah Al-Aziz dengan semua godaan yang menggiurkan, yang mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Disitulah Nabi Yusuf ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sang perempuan ini tertarik dan condong kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Yusuf alaihi salam sebagai seorang laki-laki sehat akan tertarik kepada perempuan itu. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Disinilah al-mulk. Ketika Allah tunjukkan isyarat, di situ dia mengatakan tidak. Ataitani minal mulk. Burhan dari Allah ini diterjemahkan ada dua versi di ulama tafsir. Ada yang menerjemahkan Nabi Yusuf alaihi salam diperlihatkan wajah ayahnya, di mana itulah yang menyebabkan Nabi Yusuf alaihi salam menahan diri, mampu mengingat bahwa aku adalah anak seorang nabi. Ada yang menyebutkan bahwa itu ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Yusuf menahan diri untuk tidak menyentuh perempuan cantik yang ada di rumahnya dalam kondisi semua pintu dan jendela sudah tertutup. Maka ataitani minal mulk, engkau berikan aku kemampuan, engkau berikan kemampuan untuk menahan diri tidak melakukan dosa. Ini bagian dari ataitani minal mulk untuk kita semua. Maka di saat Ramadan melatih kita untuk tidak mengucap kata yang melukai hati, untuk melakukan tindakan yang mengecewakan orang lain. Di saat kita dengan semua posisi, jabatankah, kekayaankah, atau posisi sosial di masyarakat, ketika kesewenang-wenangan ini, kecenderungan, dorongan untuk kita melakukan kezaliman ini, Allah Subhanahu wa ta'ala bantu kita untuk menahan diri. Maka sungguh ataitani minal mulk. Ya Allah, ini adalah awal dari kesuksesan besar setiap hamba. Di saat dia mampu mengatakan inni abdullah,
Ketika seorang shaim mengatakan inni shaim, aku sedang berpuasa, dan dia menahan lisannya untuk tidak berkata yang menyakiti, dia mampu menahan tindakan dan sikapnya untuk tidak melukai. Maka doa mulia di akhir kesuksesan seorang hamba adalah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi muslim dan satukan aku bersama orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan urian ringkas ini bermanfaat untuk diri dan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.